Kadang kita berpikir, apakah ini masalah pak kita hidup yang tidak pernah jaga habis. Bahkan tiap hari datang silih berganti, habis itu beda-beda. Sementara orang di luar sana, kita teman-teman yang lain, orang rupanya tidak pernah ada masalah begitu. Rupa dorang pe hidup enak sekali. Sementara kita proses terus oleh Tuhan. DP proses panjang sekali. Proses terus oleh Tuhan. Akhirnya kita sadar dan berpikir bahwa kita mesti belajar untuk nyanda membandingkan kita pe diri ini dengan orang lain. Kita nyanda mau bandingkan kita pe proses hidup dengan orang lain. Itu yang pertama. Karena semua orang manusia punya porsi masing-masing yang sudah disediakan Tuhan. Orang punya tingkat kedewasaan rohani masing-masing. Orang punya proses masing-masing. Orang punya pengalaman hidup dengan Tuhan masing-masing. Orang menyembah satu Bapa yang sama. Di Matius 7 ada ayat yang mengatakan ada jalan yang sempit yang menuju kepada kehidupan, tapi hanya sedikit orang yang mendapatinya. Maksudnya begini, ada jalan yang sempit, tetapi banyak orang yang suka melewat di situ. Kita kerja di Manado sebagai marketing, jadi seringkali di lapangan banyak jalan tikus yang kita melewati di situ. Dan biasanya banyak sekali orang itu paling tidak suka dengan jalan sempit, apalagi kalau dia bawa oto. Karena biasanya kalau orang melewati jalan sempit itu orang mesti pelan-pelan, mesti hati-hati. Nah di situ orang harus belajar sabar, di situ orang harus belajar menahan diri. Kalau kita mau jalan laju-laju di jalan sempit, di risiko banyak. Kita boleh menabrak binatang, kita boleh menabrak anak kecil, kita boleh mau senggol motor yang parkir di pinggir. Di jalan sempit kita belajar sabar, kita belajar hati-hati. Karena DP proses perjalanan, ketika orang mau pergi di suatu tempat yang akan orang tuju dan orang melewati jalan yang sempit itu, memang DP proses agak lama. Yang tidak mau secepat ketika orang mau lewat di jalan yang lebar. Tapi orang harus tetap nikmati DP proses. Orang harus tetap nikmati DP perjalanan walaupun memang dia lama. Karena orang tetap akan mau sampai ke orang tujuan. Begitulah dengan orang hidup. Makanya di Alkitab itu dikatakan sedikit orang yang mau melewati jalan yang sempit. Maksudnya tidak banyak orang yang suka mau diproses oleh Tuhan. Jadi proses di dalam Tuhan itu jangan dianggap atau diukur siapa lama Kang, siapa begini Kang, siapa begitu Kang, siapa dia begitu, siapa kita begini. Ingat, ketika orang ditanam di tepi aliran air, tanam itu makin lama, itu siap-siap bangunannya akan makin tinggi. Justru orang mesti senang. DP proses lama, arti orang akan dibawa tinggi oleh Tuhan. Ketika orang akan bangun gedung pencakar langit, orang akan bikin DP fondasi itu yang paling lama. Karena DP fondasi itu orang akan tanam, kasih dolong. Agar benar-benar fondasi ini kuat, orang mau tahan ini gedung pencakar langit yang tinggi. Jadi teman-teman, ketika orang yang akan ditanam, dikatakan begini, engkau akan ditanam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak akan layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, pasti akan berhasil. Kita suka dengan ayat itu, karena ada di kata terakhir, apa saja yang diperbuatnya, pasti akan berhasil. Kita lupa sekarang ini kita sedang ditanam. Kalau orang sementara ditanam, itu berarti apa? Jangan mencabut orang pediri ketika orang sedang ditanam. Dan semakin dalam orang ditanam, orang akan siap-siap dibangun menjadi bumi yang sangat tinggi. Orang akan dibawa tinggi oleh Tuhan. Jadi jangan orang membanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan orang membanding-bandingkan orang berproses ini selalunya akan pernah sama dengan orang lain berproses. Yakobus bilang apa? Berbahagialah ketika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan itu apa? Pencobaan itu latihan. Pencobaan itu ujian, artinya pengalaman dengan Tuhan. Jadi kalau kita masuk dalam sebuah proses, itu berarti satu kesempatan buat kita. Kesempatan buat kita untuk dibangun lebih tinggi oleh Tuhan. Kalau setinggi, dan ketika nanti ada badai, kita tidak akan jatuh. Ketika ada sebuah pujian, kita tidak akan sombong. Karena kuat. DP bawah, DP fondasi kuat. Kira-kira begitu. Jadi selalu tersenyum, selalu bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan orang. Jangan lupa berdoa. God bless you.